Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua pencuri sepeda motor di Sentani, Kabupaten Jayapura diringkus polisi. Dinyatakan positif COVID-19, tes bebas narkoba 8 bakal calon bupati dan wakil bupati ditunda. Angka kematian pasien COVID-19 meningkat 32%, warga diminta terapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Dua pencuri sepeda motor di Sentani, Kabupaten Jayapura ditangkap polisi. SW dan RS ditangkap di dua lokasi berbeda. SW ditangkap polisi saat sedang beraksi di Pasar Baru Sentani, sementara RS ditangkap di Jalan Sentani Kota. Modus kedua pencuri ini yaitu memanfaatkan kelengahan pemilik motor yang lupa mengambil kunci di parkiran. Polisi juga menyita 3 unit sepeda motor yang diamankan di rumah para pelaku. Tersangka mengaku mencuri sepeda motor karena sulit mencari pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Pertama itu atas nama tersangka inisial SW umur 35 tahun. Ini berdasarkan laporan polisi tanggal 10 September 2020 ini berhasil diungkap, dan untuk kejadian yang dilakukan oleh pelaku tersebut ini pada tanggal 5 Juni 2020 ya. Untuk motornya dicuri dan berhasil kita temukan pada tanggal 10 September. Pelaku ini dituduhkan untuk pasal 362 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi memang pelaku tidak menggunakan kunci T, tapi memanfaatkan kelengahan atau keteledoran daripada pemilik motor. Jadi pemilik motor ini kita meninggalkan motornya ke swalayan, kemudian kunci motor ditinggal di motor. Ya, jadi karena pelaku melihat ini ada kesempatan, ya, kemudian pelaku membawa lari atau mencuri motor daripada korban. Jadi kemarin anak-anak dari Opsnal bisa melakukan pengungkapan. Nama korban? Ya. Nama korban. Inisialnya SW. Ya. Itu ketiga-tiganya ini kok, Dan? Lain, ini yang satu motor ya. Yang mana? Yang ini ya? Yang ini ya, yang kunci ketinggalan ini. Boleh tahu TKP-nya di mana itu? Ini TKP-nya di Pasar Baru ya. Motif yang dilakukan oleh pelaku tersangka seperti apa nih saat melakukan aksinya ini? Apakah dia memang sudah merencanakan untuk mencuri atau karena memanfaatkan kelengahan tadi? Jadi dari pelaku ini memanfaatkan ya kelengahan daripada keteledoran daripada korban pada saat melihat kunci motor tergantung di motor. Dan ini juga sering kita temukan di kasus-kasus seperti ini, keteledoran daripada pemilik kendaraan. Kedua tersangka ini dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Tanggal 10 Desember 2019. Adapun susunan 62 calon bupati dan wakil bupati mengikuti tes bebas narkoba di kantor BNN Papua. Hasil pemeriksaan urin akan diserahkan ke 11 kabupaten yang menggelar pilkada serentak.
Kepala BNN Papua Brigjen Jackson Lapalonga mengatakan 8 bacalon yang belum mengikuti tes bebas narkoba karena positif COVID-19 akan dijadwalkan ulang oleh KPU Papua setelah mereka bebas COVID-19. 62 orang yang sudah melakukan pemeriksaan dari 11 kabupaten. Nah, berarti sisanya 8 orang ini nanti kita menyusul karena memang seperti yang dijelaskan oleh yang mewakili Ketua KPU Provinsi bahwa masih didapati adanya yang terkena COVID-19. Tetapi nanti 8 orang tersebut kita tetap membuka kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan urin. Nah, dari 62 yang sudah kita lakukan pemeriksaan urin ini, hasilnya itu kami berikan secara tertulis dan tidak kami umumkan. Nanti silakan diketahui oleh para KPU masing-masing. 3 hal tadi, yaitu pemeriksaan penyalahgunaan bebas kesehatan penyalahgunaan bebas narkotika dan juga pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan juga psikotes. Itu sesuai dengan regulasi kami seperti itu. Ya, hasilnya itu dikasih ke semua kabupaten, kami tidak bisa lihat. Kami KPU Provinsi hanya hadir di sini dan hasilnya diserahkan ke ketua kabupaten masing-masing, ketua KPU kabupaten masing-masing. Kami tidak tahu hasil. Negatif semua. Kami tidak tahu. Hasilnya sudah diisi di amplop mati dan diserahkan ke KPU kabupaten masing-masing. Kami KPU hanya menyaksikan proses itu saja. KPU Provinsi. Melkianus menambahkan jika ada bacalon yang positif narkoba maka akan langsung didiskualifikasi. Sesuai jadwal tahapan yang dikeluarkan KPU, pengumuman penetapan bacalon menjadi calon akan digelar pada 24 September mendatang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polda Papua menyiapkan 200 brimob untuk mencegah konflik dalam pilkada serentak. Suhu politik di Merauke meningkat karena dalam 2 pekan terakhir ini, sejumlah mahasiswa terus melakukan protes karena tidak ada anak asli suku Marin yang maju menjadi bupati. Untuk menghadapi Pilkada Kabupaten Merauke di tahun 2020 ini yang rencananya tanggal 9 Desember 2020, kami pasukan Brimob yang ada di Merauke sudah siap dengan segala macam bentuk perlengkapan personil untuk mengantisipasi perkembangan situasi jelang Pilkada di Kabupaten Merauke. Kami tentunya selalu membackup kewilayahan dalam hal ini Polres Merauke untuk mengantisipasi perkembangan situasi dalam hal pelaksanaan Pilkada. Kemudian kami juga dari segi personil, peralatan kami sudah menyiapkan untuk tetap standby, tetap siaga, mengantisipasi perkembangan situasi yang ada di Kabupaten Merauke ini jelang Pilkada. Kami selalu berharap mudah-mudahan situasi yang sudah kondusif saat ini tetap terjaga, terpelihara, sehingga situasi Kabupaten Merauke di dalam menjalankan aktivitas atau tahapan Pilkada, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ini tetap melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan keperluannya masing-masing. Polisi juga menghimbau warga tidak terprovokasi oleh isu-isu sesat yang sengaja dihembuskan sejumlah pihak yang tak ingin Merauke damai. Merauke masuk dalam 11 kabupaten di Papua yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Wali Kota Jayapura meminta warga tidak menolak petugas sensus yang datang ke rumah warga. Penolakan warga terjadi di sejumlah kampung yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura beberapa hari terakhir ini. Sejumlah warga menolak untuk disensus karena menilai sensus penduduk syarat dengan kepentingan politik. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan sensus penduduk sangat penting bagi negara dalam mendata warganya untuk menentukan jumlah pasti penduduk di Kota Jayapura.
Kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura yang saya hormati dan saya banggakan, saya, Wakil Wali Kota Jayapura, mengajak kepada seluruh masyarakatku di Kota Jayapura yang saya banggakan ini, pada bulan September ini, Badan Statistik Kota Jayapura akan melakukan pencatatan penduduk dari rumah ke rumah secara faktual. Untuk itu kami mohon kepada warga Kota Jayapura ketika nanti petugas BPS datang, diberikan pelayanan terbaik, diberikan informasi yang benar, informasi yang jujur, siapa yang tinggal di rumah kita, berapa orang dan berapa lama di situ, ada yang meninggal atau yang lain, dilaporkan semuanya sehingga betul-betul data penduduk kota ini benar. Ini penting untuk menentukan jumlah sebenarnya penduduk Kota Jayapura yang ada sampai dengan hari ini. Untuk itu dimohon buka pintunya, ya, jangan menghindar, terima dengan baik dan berikan data yang benar untuk kebaikan kita bersama. BPS Kota Jayapura menerjunkan 226 petugas sensus yang akan mendata warga di 25 kelurahan dan 14 kampung yang ada di Kota Jayapura selama 1 bulan. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.